Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat ya. Siapa hari ini tidak hadir? Fiona kemana? Sudah pada jenguk belum kelas ini? Sudah. Oke, kita doakan ya, semoga Fiona cepat sembuh. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa sebelum belajar. Hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Indonesia Raya. Ya, silakan berdiri. Dan kita nyanyikan bersama-sama ya. Indonesia. Baik, hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan model TPACK ya. Oke, apakah kalian pernah mendengarkan atau sudah melaksanakan tentang sujud yang di luar sholat? Sujud apakah itu? Sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Sudah paham ya? Dari masing-masing sujud? Sudah paham. Oke, sebelum kita lanjut ke tata cara sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Peserta didik dapat menganalisis tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan tilawah. Peserta didik dapat mempraktekkan sujud syukur, sahwi, dan tilawah sesuai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum itu Ibu akan menunjukkan sebuah video ya tentang tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Silakan kalian perhatikan dan pahami. Ya, itu tadi tentang penjelasan dari tata cara sujud syukur. Apakah kalian pernah berada di dalam kondisi seperti tayangan video tersebut? Sujud apakah yang dilakukan? Sujud syukur, terus apa lagi? Sujud sahwi, sujud tilawah. Bagaimana tata caranya? Sujud sahwi?
Ya. Menghadap kiblat dalam kondisi suci. Di akhir sholat dilakukan dengan dua salam. Kemudian sujud syukur ya dilakukan setelah mendapatkan nikmat. Kalau sujud tilawah, tata caranya bagaimana? Ketika mendengar ayat-ayat saja. Oke, bagus sekali. Berikutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Setelah itu nanti Ibu akan menampilkan tentang video materi bahan ajar untuk sebagai penguat kalian dalam mengerjakan tata cara sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud syukur. Silakan untuk duduk bersama kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 tadi ada Anis, Indira, Ria, Raffi, Faiz. Silakan. Kelompok 2 Fitra, Sinta, Kaisa, Akbar. Kelompok 3 Luvia, Bayu, Adelone, Andin, Andre. Oke, dalam video tayangan tadi ada yang ditanyakan nggak tentang tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur? Kalau tidak ada, untuk pemantapan atau memantapkan pembelajaran tentang tata cara sujud sahwi, syukur, dan tilawah, Ibu akan menunjukkan video tentang tata caranya ya, yang lebih konkret lagi. Silahkan kalian perhatikan. Yang pertama yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dalam lupa, mengaku dan mengenal sholat. Itu melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Berikutnya tata cara sujud sahwi yaitu dilakukan setelah selesai membaca tasawuf atau sujud salam. Membaca bacaan sujud sahwi yaitu subhanallah ya nam wala yasud. Tanyakan dari materi bahan ajar tadi tentang tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada. Baik anak-anak, untuk kegiatan proyek yang kita laksanakan hari ini yaitu tentang apa? Membuat peta konsep dan video praktek ya tentang sujud sahwi, syukur, dan tilawah. Nah, ini mau kita selesaikan berapa kali pertemuan nih? Supaya cepat selesai. 3 kali pertemuan, Bu. Ya, kenapa? Karena lebih leluasa waktunya. Karena lebih leluasa waktunya. Ada yang lain? Berapa kali pertemuan kita dalam menyelesaikan proyek? 1 kali pertemuan aja, Bu. Kenapa? Karena bisa langsung selesai 1 hari. Karena bisa langsung selesai hari ini juga. Ya. Ada yang lain? Oh ya, nanti ini tadi ya. Nanti ya. 2 kali pertemuan, Bu. Kenapa 2 kali pertemuan? Minggu pertama kami akan mengumpulkan bahan dahulu, dan minggu kedua kami akan presentasikan. Minggu pertama akan mengumpulkan data, kemudian minggu kedua akan presentasi. Nah, bagaimana ini teman-teman? Ada yang 3 kali pertemuan, ada yang 2 kali pertemuan, dan ada yang 1 kali pertemuan. Ada saran yang lain lagi? Kita ambil jalan tangannya saja ya, Bu. Dan melakukan 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama kita akan menyiapkan bahan-bahan untuk membuat proyek. Nah, kalau minggu yang kedua kita baru presentasi. Jalan tengahnya itu 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan pertama itu nanti mengumpulkan bahan-bahan atau data-datanya dulu. Yang kedua baru bisa presentasi. Bagaimana teman-teman yang lain, setuju? Baik, berarti proyek yang akan kita laksanakan nanti dikerjakan dalam 2 kali pertemuan ya. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu share di WA group ya. Hari ini kita akan mengerjakan tentang proyek ya. Proyek kita hari ini itu ada 2 macam, yaitu tentang peta konsep dan video.
Jadi masing-masing kelompok ini nanti membuat peta konsep tentang masing-masing sujud. Kalau kelompok 1 itu tentang sujud sahwi. Jadi tugasnya ada 2, peta konsep sujud sahwi dan video praktek tentang sujud sahwi. Untuk kelompok 2 juga demikian ya, peta konsep sujud syukur dan video praktek tentang sujud syukur. Kelompok 3 pun juga demikian. Membuat apa LKPD-nya? Membuat peta konsep dan video tentang sujud tilawah. Silakan kalian buat video yang baru tentang praktek dari sujud masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 berarti tentang sujud sawi. Silakan kalian buat videonya. Nanti siapa yang berperan, yang memegang kamera, siapa yang berperan atau penanggung jawab sebagai judulnya, siapa yang berperan untuk melakukan sujudnya ya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dalam pengerjaan LKPD ini dikasih waktu ya. Bu kasih waktu 10-15 menit, silahkan kerjakan. Kelompok 1 sudah dibuka LKPD-nya? Ada masalah? Ya, silakan diskusikan ya. Kelompok 2 ada masalah? Buat peta konsepnya ya tentang sujud syukur. Ya, silakan. Nah, ini tadi yang itu. Kelompok 3 ada masalah? Proyek yang akan kita selesaikan itu ada 2 macam, yaitu peta konsep dan video praktek. Silakan buka LKPD-nya. Kelompok 1 sudah dibuka dan kerjakan melalui Canva ya. Oke, Canva. Peta konsep. Tidak. Ada masalah tentang Canva? Enggak. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Untuk selanjutnya silahkan kalian buka link LKPD yang sudah Ibu share di WA group ya, itu tentang puisis. Silahkan kalian kerjakan. Baik, itu tadi kegiatan puisis kita pada hari ini ya. Jadi untuk peringkat pertama itu tadi siapa? Keisha. Ya, Keisha. Dan yang kedua? Anis. Aniswatun Hasanah. Dan yang ketiga? Hamdan. Oke, kasih tepuk tangan untuk mereka semua.
waktu diskusi sudah selesai ya. Silakan untuk masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan mulai dari kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 1, silakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini saya beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan terkait proyek dan peta konsep yang sudah kami buat tadi. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Anis Fatun Hasanah. Proyek yang kami buat tadi yaitu tentang sujud syahwi. Nah, sebelum kita masuk ke peta konsep dan proyeknya, kita akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian, tata cara, sebab-sebab, dan hikmahnya. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian sujud syahwi yang akan dibacakan oleh Rafi'i. Sujud syahwi ialah sujud yang dilakukan ketika lupa rakaat atau gerakan sholat. Kemudian kita akan menjelaskan tentang sebab-sebab sujud syahwi. Ragu jumlah rakaat, kekurangan rakaat, kelebihan rakaat, meninggalkan sebagian rukun salat, dan lain-lain. Kemudian kita akan menjelaskan tentang tata cara sujud syahwi. Tata cara sujud syahwi yaitu yang pertama ialah dengan melakukan 2 kali sujud dengan membaca subhanallah wa la yasu sebanyak 3 kali dan diakhiri dengan salam. Cukup. Ini hasil dari peta konsep yang sudah kami buat tadi, yaitu tentang sujud tilawah dan sujud syukur dan sujud syahwi. Kemudian proyek kami tentang praktik video sujud syahwi. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Saya. Apa hikmah dari sujud sahwi? Baik, yang pertama yaitu semakin didekatkan dengan Allah. 2. Menjauhkan diri dari sifat sombong. 3. Menghinakan setan yang menyebabkan manusia lupa. Terima kasih. Demikian presentasi yang sudah kami sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, luar biasa sekali kelompok 1. Kelompok 2 sudah siap? Oke, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya beserta teman-teman saya dari kelompok 2 akan menunjukkan proyek yang telah kami buat dan akan dibacakan oleh teman-teman saya. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Dasar hukum sujud syukur adalah sunnah. Sebab-sebab sujud syukur adalah mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah, terhindar dari bahaya atau musibah, mendapatkan rezeki berupa materi, ilmu, dan kesehatan, meraih keberhasilan, mendapatkan berita yang menyenangkan, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, menunjukkan ketaatan dan kehormatan kepada Allah. Tata cara sujud syukur yaitu sebagai berikut: berdiri dan bertakbir, mengucapkan takbir sambil turun sujud, sujud sekali seperti sujud tilawah, membaca doa sujud syukur, bertakbir kembali dan mengangkat kepala, duduk sejenak, salam. Hikmah sujud syukur adalah mengingatkan kepada umat Islam bahwa segala hal yang terjadi karena kehendak Allah.
Baik, itu saja. Di sini sudah ada peta konsep dan video yang telah kami buat. Apakah ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 1 izin bertanya, apa pengertian dari sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan. Apakah sudah jelas? Terima kasih, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Luar biasa sekali, mantap kelompok 2. Silakan duduk kembali. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3 ya, bagus sekali kelompok 3. Baiklah anak-anak, itu tadi tentang tata cara atau sebab-sebab ya, sebab-sebab sujud sahwi, sujud syukur dan tilawah. Nah, Ibu hari ini akan merefleksi tadi dari kelompok 1 tentang sujud apa ya? Sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi itu apa? Ragu jumlah rakaat, kekurangan rakaat, kelebihan rakaat, menggunakan sebagian sholat dan lain-lain. Ya, ragu dalam gerakan, bacaan dan jumlah rakaat sholat ya. Itu tadi tentang sujud sahwi. Untuk kelompok 2 tadi tentang apa ya? Sujud syukur. Sebab-sebab sujud syukur itu apa sih? Ketika mendapat Nikmat dan karunia dari Allah. Ketika mendapat nikmat atau karunia dari Allah. Terus ada lagi terhindar dari bahaya. Oke. Untuk kelompok 3 tadi tentang sujud tilawah. Sebab-sebabnya apa sih? membaca atau mendengar ayat sajdah. Iya, ketika mendengar atau membaca ayat sajdah. Jadi, ketika kita lupa gerakan sholat, kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ketika kita mendapat kabar gembira, kita disunahkan untuk melakukan sujud syukur. Dan ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah, kita disunahkan juga untuk melakukan sujud tilawah. Bagaimana anak-anak hari ini belajarnya menyenangkan? Alhamdulillah pembelajaran hari ini sangat luar biasa sekali. Ibu kasih apresiasi luar biasa ya untuk masing-masing kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Baik, hari ini Ibu akan memberikan pertanyaan ya pada salah satu dari kalian. Siapa yang bisa menjawab nanti Ibu kasih hadiah. Pertanyaannya, apakah sebab-sebab dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah? Ayo. Bu, yang pertama sujud sahwi dilakukan ketika lupa dalam sholat seperti lupa gerakan, membaca, dan rakaat dalam sholat. Yang kedua, sujud syukur dilakukan ketika mendapat nikmat dan terhindar dari bahaya. Yang ketiga, sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Oke, baik sekali Rapi, jawabannya mantap ya, kasih tepuk tangan untuk Rapi. Ya, silahkan ambil hadiahnya untuk Rapi ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pembelajaran besok atau untuk pertemuan berikutnya, kalian pelajari, silakan buka di buku paket ya, halaman 25 tentang bab rukun iman ya. Besok kita akan bahas tentang rukun iman. Ada yang ditanyakan? Tidak ada.
Oke, kalau tidak ada, silakan untuk ketua kelas memimpin doa setelah belajar dulu ya. Marilah kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.